Halo teman-teman PPSU, para pencari skena umum. Ini adalah konten baru kita nih. Namanya adalah Krisis Skena. Oke, konten di Krisis Skena ini kita akan menjadi sebuah wadah lah untuk para karyawan-karyawan yang nggak punya tempat promosi untuk karya-karyanya juga gitu. Bisa ke sini, kita promosi di sini gede-gedean. Terserah lu mau bikin sekencang apapun lu promosinya di sini tuh bebas lah. Asal satu, jangan terlalu sering ngomong jorok lah ya, kan kesian editor kita ya. Agak sulit lagi pula kita takut kena ini apa namanya dolar kuning. Ute. Iya bener. Pokoknya di sini enak lah buat main-main ke sini mah, nongkrong-nongkrong, kita ngobrol-ngobrol bareng lah. Canggih dah pokoknya dah. Oke, sebelum itu perkenalan dulu ya. Nama gue Wahyu Sinduaji dan di sebelah gue sini adalah Derinata. Halo. Oh, dari Nathan ini konco berat euk nih, sama-sama Apa tuh, friend? anak skena gitu. Anjir, Oke. anak skena. Ngeri juga. Kayak anak-anak yang kalau misalkan nonton konser nih, ada tuh anak-anak skena biasanya kalau nonton konser sama ceweknya itu dia di belakang gitu. Aku tuh sering tuh nonton konser ini, tapi untuk kali ini soundnya tuh gak ini, kurang ini, low-nya kurang nge-bright. Anjrit. Kalah ya Chandra sama dia. Kupingnya tajam banget, friend. Kacau. Oke, di konten Krisis Skena ini ya seperti itulah ya, kita ngebantu teman-teman yang punya karya-karya dan nggak tahu tempat buat promosi, nggak punya tempat, bisa datang ke sini, kita bisa main-main, kita ngobrol, kalian promosikan semuanya di situ. Kalian pokoknya bisa ya promosi bareng-bareng lah ya, perkenalan apa segala macem gitu kan. Saling benefit, saling membantu. Saling membantu, bener. Kalian bisa promosi di sini, saya dapat konten. Dan di Krisis Skena ini kita berbarengan bersama salah satu punggawa. Punggawa dari, kamu selalu nggak tau punggawa sih, Der? Bahasa Indonesia lu kurang banget, Der. Iya. Sumpah. Anak idiot dulu. Tapi sekolah lancar kan ya, naik terus ya, nggak turun-turun ya. Yang penting orang dalam. Orang dalam benar. Emang orang dalam tuh kuat bro, asli dah. Iya lah. Di sini kita bareng sama Krisis Label. Ya. Itu adalah salah satu apa sih? Gue nggak tahu juga tuh. Apa sih Krisis Label itu apa? Krisis label itu adalah apa ya jadi sebutannya? Company merchandise yang menaungi band-band kecil lokal. Gitu. Iya. Isinya tuh apa aja? Maksudnya gimana sih? Cuman menaungi doang apa gimana? Point of view-nya tuh apa dari Krisis Label itu? Poinnya itu gue tuh niatan awalnya itu untuk promosiin band teman-teman gue pribadi. Oh, dari segi merchandise-nya aja gitu. Ya, sebagai media alternatif untuk promosinya mereka. Band-bandnya band-band yang bener-bener bawa tanah gitu, yang mereka nggak punya tempat gitu kan, buat promosi terus bikin merchandise. Nah itu kalau nggak di Krisis Skena ya Krisis Label. Makanya main-main ke sini. Cakep juga, friend. Mantep, Promosi atom. Gua harusnya gue tuh jurusan PR sekolah tuh. Iya. Kenapa malah SI ya? Salah jurusan. Salah jurusan, gua ngoding-ngoding pusing kepala gue sumpah. Bagaimana itu bisa terbentuk itu Krisis Label tuh? Awal mulanya sih ya dari lingkungan sekitar dulu nih, teman-teman gua pribadi. Kayak gua ngerasa kok band-band kayak kita gini ya, band-band yang mainannya Kita, iya sih kita. kita kan, lu juga pelaku band kan? Iya bener. Band-band yang bawah nih, buat expose itu susah banget. Oh iya bener, apalagi kondisi pandemi kan. Kondisi pandemi kayak gini, keuangan susah, acara susah, apa-apa susah. Makanya kan acara-acara yang kayak gini nih bisa banget buat naikin. Itu dia Rencana makanya. awalnya kayak gitu. Udah sih, friend. Udah sih gitu doang ya. Iya. Rencana awal itu masih rencana awal ya. Kalau untuk rencana berkelanjutan nih Masih panjang. masih Yang panjang. terdekat aja dulu. Yang terdekat aja dulu kali Iya, ya. nggak usah Itu muluk-muluk sih. gue mau nanya lagi nih. Itu siapa aja tuh punggawa dari si Krisis Label tuh? Penggeraknya tuh. Apa emang lu doang apa? Gua pribadi sih. Lu pribadi sih? Iya. Cakep juga. Bisa ya otak lu mikir gitu ya. Wah, bisa nih. Bisa. Yang penting kemauan. Yang penting banget. Iya. Emang bener kadang-kadang tuh kita butuh yang namanya movement, pergerakan. Kita tuh harus, ya cuman itu balik lagi, sekitar juga sebenarnya bisa mendorong sih, harus bisa mendorong juga. Harus. Makanya kita butuh yang namanya wadah gitu. Nah ini Krisis Skena ini wadahnya nih.
Kalian yang butuh support, tempat promosi apa segala macem, datang ke sini kalian promosi, kita bantu semua kalian, kita dorong pokoknya. Sampai nyebur jurang nggak apa-apa dah. Yang penting kalian tuh oke lah, oks lah pokoknya. Terus gue mau nanya nih, Apa tuh? proses terjadinya krisis label tuh kapan? Kapan tuh dibentuk tuh kapan tuh? Pas awal mula pandemi sih gue bikin. Berarti gitu. Maret lah ya. Maret ya? Iya Maret. Maret tahun 2012. 2012. Pandemi apa 2012? 2019 kalau nggak salah ya. 2020 kali. 20. Ini udah berapa tahun? 21, friend. Pandemi udah berapa tahun? Tahun lah, masa dari 2019 kan ya? Hah? Ya teman-teman kan. Pandemi 2020 Maret. Hah? Pandemi 2020 Maret. 2019. Batu antum. Mau ngecek tanggal nggak nih? Kita cek berita. Boleh. Gua yang buat anjing. Pandeminya 2020, mungkin lu buatnya di 2019. 2020. Iya. Oh ya udah, mungkin ya. Mungkin. Ya pokoknya sekitaran tahun itulah ya. Iya. Antara tahun 19 akhir sampai 2020 sekarang. Di Kobot tuh kagak tahu ini sendiri. Begonya ini natural. Gak apa-apa, selalu. Di sini tuh nggak ada yang pintar. Kita semua tuh stratanya sama. Ya. Kita harus saling bantu, saling sharing gitu kan. Yang goblok ya jangan digoblok-goblokin, yang pintar ya ikut goblok lah sedikit gitu. Ya. Jangan terlalu pintar juga, nanti ada kesenjangan sosial kan nggak bagus. Isi kepala kan kalau yang terlalu pintar biasanya mendominasi. Itu nggak boleh kayak gitu. Ini Apa tuh? itu kan si siapa namanya krisis label itu kan merchandise kan? Ya. Itu desainnya siapa yang desain, yang gambar siapa? Bisa dari gue pribadi ataupun kalau teman-teman yang mau ikutan sama gue pribadi nih, dari dia udah punya ilustrasi silahkan, nggak apa-apa kayak gitu. Oh iya, lu jatuhnya ilustrator juga kan ya? Iya. Tukang desain juga. Uh-uh. Lu gambar lu jago tuh. Gak jago-jago amat. Saban hari nge-sketch ya. Gak juga. Enggak juga ya. Saya pemalas aslinya. Aduh. Tapi maksudnya Apa tuh? tangan lu ajaib juga. Ya karunia Tuhan, men. Bener, Siapa karunia Tuhan yang harus bisa disyukuri. melawan? Enggak boleh ditahan-tahan. Nah, Itu emang udah. Ini bajunya nih. Ya, Boleh diangkat nih. silahkan. Coba dicek. Ini putih nih. Ada warna ini enggak? Coklat jabla ya. Nah, suara ambulan tuh, kopi tuh biasanya tuh. Bingung pandemi. Ini ukurannya yang bener mana nih? M apa L nih? ML ada. Pak. Oh, ML. Jorok juga ukurannya. Dari ukuran udah jorok ya. Iya. Tuh, lihat. Waduh, angin kencang juga nih. Goyang-goyang. Tuh, lihat nih. Kelihatan kan ya? Ini bagian depannya. Ini ya. Krisis labelnya. Ya. Ini kan kalau gue lihat-lihat desainnya oke juga nih. Ini maksudnya apa nih kayak gini nih? Ini gue ngeliat ada statistik gini nih, turun ke bawah tikus nih. Ya, Maksudnya kondisi sekarang ini dari awal terbentuknya si krisis label ini kan emang di masa pandemi ya. Ini katalog pertama buat si krisis labelnya pribadi nih. Buat nunjukin emang keadaan sekarang. Ekonomi itu turun, segala macam tuh turun. Oh gitu ya, ini statistiknya turun kan ya. Ya, Ini tuh hancur. wah sedap. Kayak gitu lah. Lu aktivis nggak sih lu ngomongin dunia hancur tuh aktivis kan? Bukan? Enggak juga sih. Nggak juga ya? Apatis saya lebih Waduh, tepatnya. waduh. Tikusnya apa nih? Koruptor? Bisa jadi orang pemain-pemain besar. Oh iya. Pemain-pemain besar keren juga tuh. Berapa banyak nih lu produksi ginian? Buat temen-temen ataupun gue pribadi sih, satu artikel gue ngerilis cuma 24 piece. 24 piece. Ya, per satu artikel. Rata-rata. Lokasinya kalau misalkan gue mau ikut project bareng Krisis Label tuh di mana? Lu bisa move ke akun Instagramnya Krisis Label atau nomor WA yang tercantum di bio-nya itu. Oh gitu. Ya. Cakep ya. Tujuan dari Krisis Label tuh apa ya? Krisis Label tujuannya apa ya? Tujuan pribadi dulu nih. Iya, tujuan pribadinya apa? Menurut gue pribadi sih, Aduh dulu, kita pakai ini dulu. oh iya. Tadi kan ada suara ambulan. Takutnya itu kalau lagi bawa orang tiba-tiba nanti. Ya pokoknya biar kita aman lah, kelihatan menaati sebuah protokol gitu. Kesehatan dari pemerintah kan bagus ya nggak? Nah, yang dianjurkan itu kan yang baik-baik, bukan yang buruk. Iya. Iya kan? Itu kamera itu yang di belakang kamera jangan diajak ngobrol dong, biarin aja ya. Emang udah begitu aja. Gak boleh didiemin tapi Iya, kita kan bener. manusiawi. Bener. Ya
tujuan dari krisis label apa? Tujuannya yang tujuan dasarnya sih menurut gue pribadi itu buat nyambung relasi dari teman ke teman satu sama lain buat tukar informasi. Dan ini skena ini buat jejaring juga sih, sama-sama buat bagi jejaring. Iya, maksudnya sharing lah. Iya, kita sharing. relasi juga kan, ya ketemu sama band ini bisa ketemu band-band lain apa segala macam. Yang band lain jadi tahu kesini ini kemana. Terus kayak buat media promosi mereka juga yang tadinya dia nggak punya, misalkan pemain baru belum ada relasi kan, buat kayak gini kan buat nampung teman-teman juga, saling tukar informasi yang kayak tadi, Oh. buat promosiin dia juga. Ya kan? Itu emang untuk band-band doang apa ada project lain kayak misalkan lu bikin layer kok layer sih namanya? Apa sih namanya? Poster atau mural sebagai lu kan sebagai anak ini nih ilustrator, muralis terkenal. Wah, terkenal. Enggak juga, Enggak juga sih. lebay lu anjing. Gak apa-apa lah kita hiperbola sedikit nggak apa-apa. Nggak bisa gitu dong. Nggak boleh Oke, siap. Jangan mojokin gua dong. Oke. Apa dong? Emang tujuannya ke band doang apa ke yang lain juga ada? Iya, gue cuma pengen fokus buat band-bandan. Band-bandan aja sih. Emang maksudnya di band tuh nggak ada matinya juga sih. Naik terus, ada terus yang muncul band-band baru, cuman emang media promosinya aja yang kurang. Nah, menurut gue juga kayak gitu sih. Kenapa mau bikin kayak gini kan? Buat gue ya, yang bukan siapa-siapa. Senang cuma senang buat main band, tapi buat promosiin ke mana-mana itu susah. Apalagi bandnya dominan musik teriak-teriak. Iya, buat band underground lah ya. Yang disebut sama orang-orang apa musik setan. Musik setan. Anjing nih. Suka-suka kayak gitu kan. Makanya gue pengen kayak gitu. Ngomong musik setan padahal kita kagak satanik ya. Padahal kita nggak ada sataniknya doang anjing. Kita kan kagak bakar rumah ibadah kan. Nah, Kali band-band metal Norwegia tuh baru emang Nah. lebih ekstrim dah dia. iya. Pakai gestrek gitu. Emang wah itu udah kagak beres itu. 6 semua dah pokoknya dia mah. Jangan. Oh iya, lu kan emang vokalis juga kan ya? Vokalis band-band apa nama band apa? Brutal, Psycho Syndrome, bener. Brutal teknikal apa? Jadi metal aja kayaknya. Jadi, Mau bilang teknikal nggak nyampe ilmunya. Ngejelimet-jelimet gitu main gitar sama bass ya? Dead aja cukup. Dead aja cukup ya. Dead cukup. Jangan terlalu berlebihan juga kali ya. Dead metal cukup aja. Iya. Oh iya, ini yang di bumper itu vokalnya dia nih. Gue cuma ngisi bagian belakangnya doang tuh, bantu-bantu teriak-teriakan. Tuh kalau lu dengerin yang bumper awal tuh ada yang wih gitu tuh, yang pick squeal tuh. Nah itu dia tuh, canggih tuh. Itu waktu ngetek itu, gua sama Nabil sampai ngomong gini, gila Derry, suaranya tajam juga ya. Ya lebay, antum pada lebay. Derry tuh, si Derry sih, Sepik Nabil, lo. sumpah demi Kenapa kok si kayak Nabil. gitu aja? Kan pas lu ngetek tuh, Nah, ini mau diisi apaan? Yang lu pick squealin tuh tiba-tiba kan langsung, wih. Kata si Nabil, Kadrit suaranya gila kacau temen lu tuh, mantep juga teh. lebay. Canggih, tapi emang, telepon tuh. Apaan lagi? Siapa tuh? Diangkat dulu deh. Kalau orang tua tuh emang nggak boleh di ini. Itu adalah sebuah keluarga, itu adalah peperangan yang tidak harus dimenangkan. Sudah. Ya bijak dikit lah. Sekiranya orang nonton gitu ada manfaatnya gitu. Nah, emang kita bermanfaat. Yang nggak terlalu sih emang. Bermanfaat dong buat band-band di ini. Amin. Enggak. Bisa promosi di sini, gila loh. Nah, Ini channel insya Allah gede lah, insya Allah tapi. amin. Yang penting apa? Yang penting yakin. Oke, yakin. Usaha enggak. Yakin dulu, friend. Tahu Yakin kuncinya. dulu. Nah, syarat untuk Apa? Ikut krisis label tuh gimana? Syaratnya? Kalau gua sih nggak muluk-muluk ya. Ada yang mau bantuin gua bantuin dia. Seenggaknya, tapi kalau mau dibantuin ya lu punya karyanya dulu. Oh iya iya. Karya, terus dari situ lu bisa daftarin itu ke akun Instagramnya si label itu sendiri, atau enggak lu DM gua nih, atau enggak WhatsApp yang ada tertera di bio-nya Krisis label ya. Iya. Nama Instagramnya apa? crisislabel.id. Krisislabel.id. Iya. Kalau Instagram lu? Instagram gua kayaknya nggak tahu dulu. Iya. Langsung apa? Gua orangnya, Ilustrator lu. oh iya kalau bentuk ilustrasi boleh deh. Boleh dah itu. boleh. Proyekan luar dari Iya, krisis iya. label tuh. Boleh, ilustrasi boleh. Lu lihat-lihat. Iya, sampel gua. iya benar. Itu untuk masuk krisis label ya. Nah, buat masuk ke krisis skena, buat mampir-mampir ke sini minimal ya.
kalau untuk para musisi-musisi gitu kan, band-bandan, lo harus punya lagu dulu yang bisa gue dengerin gitu, entah ya lu di platform musik lah berupa digital atau rilisan fisik gitu, apapun selama yang penting gue bisa dengerin gitu. Sama dong kayak gua. Iya lah, itu bukannya seleksi ya, cuman emang kayaknya karya itu harus ada dulu gitu. Jadi kita nunjukinnya tuh enak gitu. Iya benar. Kita bisa ngasih tahu kemana-kemana gitu ya kan. Barang istilahnya kayak barang dagangan kali Barang ya. dagangan, iya emang namanya Kan, ngeband tuh dagang. Karyanya kan musik. Musik iya, Gimana dagang mau emang dagang. ditampilin? Nah, benar. Kalau nggak dagang ya Apa? kerja jadi karyawan. Lu sebagai Tidak sama sekali tuh. Enggak. lu pernah kerja nggak sih lu? Pernah. Di mana? Nggak pernah lama tapi kayaknya story gua sih cukup disimpan rahasia Oh, iya. saja ya. Ini maksudnya kan lu kan ilustrator, Antum kenapa kulik-kulik anak? kan lu ilustrator, karena kerja nggak tuh jadi advertising atau apa, jadi tukang setting lah, jadi tukang setting gambar tuh. Ini kesini ya mas. Ini tukang setting tuh. Iya. Ya enak dah pokoknya Apa korporat. namanya? Match up artis kan. Lu kan dulu kalau advertising itu pak larinya tulisannya gitu nggak? Apa tulisannya ilustrator gitu di pak lari? Emang nggak pernah lama juga nggak dapat pak lari kali ya? Ya pokoknya itulah yang dari Krisis Skena dan Krisis Rebel. Buat kalian yang mau main-main ke sini bisa DM kita di Instagram atau di email ya melalui Krisis Skena atau Krisis Rebel gitu. Nah untuk Krisis Skena itu nanti ke YouTube atau Instagramnya dari Web Entertainment. Kalau Krisis Rebel ya udah dia adalah pokoknya krisisrebel.id bener. Yap. Label.id. Itu di antara dua ini bisa lah, kirim aja nanti karya-karyanya. Habis itu kalau emang karyanya banyak gitu kan, kita undang ke sini. Karena yang penting dari semua itu adalah sebuah karya. Sedap. Kalau cuma satu boleh datang ke sini, tapi alangkah baiknya kalau banyak. Jadi enak nih, ada yang bisa tunjukin nih kan, gak cuma satu doang. Oke, cukup sampai sini aja videonya kali ya. Nah ini sekali lagi buat tunjukin nih dari Krisis Rebel. Boleh. Tuh, Krisis Rebel. Nah buat lu semua yang mau ngeliat karya-karya dari Krisis Rebel, itu bisa lihat aja di Instagramnya Krisis Rebel. Dan kalau lu mau ngeliat artwork dari yang dibikin sama si Derinata ini di Instagramnya gitu, itu banyak. Ini udah ada berapa band? 3? 4? Rilisan Krisis Label sendiri. Iya. Yang gua taruh di Instagram sih dua buat banyak. Kalau buat yang Krisis Label 1 jadi ada 3 artikel buat sekarang. Lah, Psycho? Psycho itu buat nextnya lagi. Oh, buat next lagi. Ya, nanti bakal di update. Kalau yang artwork sebelumnya Apa? buat dimasukin krisis, gak bukan Krisis Rebel, itu masih proyekan lu sendiri ya? Iya. Ya pokoknya ini kalau mau ngelihat apa aja karyanya dari Krisis Rebel bisa dikunjungi Instagramnya, bisa dikunjungi juga Instagramnya Derinata dan Krisis Rebel sendiri. Dan kalau kalian mau nonton video-video lain dari WP Entertainment bisa dikunjungin juga Instagramnya WPE Entertainment, WPE.id. Follow, jangan lupa di Follow tuh di YouTube-nya namanya WP Entertainment. Ya. Follow, kok follow sih kalau di YouTube apa namanya? Subscribe, like dan komen, sedap. Oke. Oke, terima kasih sekian dari video dari kami Krisis Skena. See you. Bye.